Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara menghitung jumlah hari kerja dalam sebuah rentang tanggal, misalkan tanggal awal dan tanggal akhir, kemudian tanpa memperhatikan jumlah hari weekend dan juga hari libur nasional dan juga hari cuti bersama. Kita akan memanfaatkan rumus di Excel yaitu Network Days. Bagaimana caranya? Mari kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, kita akan mulai dengan contoh sederhana. Kali ini kita akan mencari berapa sih jumlah hari kerja dalam setiap bulan. Sebagai contoh di baris pertama di bulan Januari, teman-teman, tanggal awal bulan Januari adalah tanggal 1, kemudian tanggal akhirnya adalah tanggal 31. Kita akan menghitung berapa sih jumlah hari kerjanya. Caranya adalah dengan menggunakan rumus Network Day. Ya, kita langsung praktekkan teman-teman, sama dengan Network Days, buka kurung. Argumen pertama adalah tanggal awal, kita klik yang ini, tanggal awal, kemudian titik koma, lalu masuk ke argumen kedua yaitu tanggal akhir. Kita klik ini, kemudian tutup kurung, tekan enter. Maka akan muncul 23 hari teman-teman. Dari mana 23 hari? Mari kita lihat kalender seperti ini kawan-kawan. Ini adalah kalender bulan Januari tahun 2024. Bahwa hari dari tanggal 1 sampai 31 ini teman-teman, hari kerjanya ada di sini 5, kemudian di bawahnya 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23. 23 hari tanpa menghitung Sabtu dan Minggu atau weekend. Jadi angka hari Sabtu dan hari Minggu ini tidak dihitung. Sehingga muncul angka 23 hari kerja teman-teman. Oke, sampai sini clear ya. Lalu untuk bulan berikutnya kita bisa copy saja dengan klik 2 kali seperti ini. Sehingga muncul di sini teman-teman. Oke, kemudian case-nya teman-teman adalah ternyata di bulan Januari itu, tanggal 1-nya itu kan tanggal merah ya, tanggal libur nasional, tahun baru. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengecualikan juga tanggal ini. Jadi tanggal ini tidak dihitung sebagai hari kerja. Caranya teman-teman, yang pertama kita harus memetakan dulu atau membuat dulu jadwal tanggal libur nasional dan juga tanggal cuti bersama. Seperti sheet ini sudah gue siapkan, yaitu tabel libur dan cuti 2024, teman-teman. Mulai dari tanggal 1 Januari, tanggal 8 Februari, tanggal 9 Februari, dan seterusnya di sini. Ya, ada beberapa tanggal yang merupakan hari libur nasional dan juga cuti bersama tahun 2024. Nah, kita buat dulu ini daftarnya teman-teman. Kemudian setelah daftar ini jadi, maka sekarang kita bisa sedikit memodifikasi rumus kita dengan cara seperti ini. Sama dengan Network Days, seperti itu teman-teman, buka kurung. Kemudian kita klik dulu argumen 1 yaitu tanggal awal, kita klik, oke. Kemudian titik koma, sekarang kita klik lagi argumen kedua sebagai tanggal akhirnya teman-teman. Lalu titik koma lagi teman-teman. Nah sekarang argumen ketiga ini adalah daftar dari holiday tadi. Holiday tadi adalah libur nasional dan hari cuti bersama. Oke, caranya kita titik koma, lalu teman-teman arahkan kursor ke sini. Lalu kemudian kita blok dari tanggal awal atas sampai dengan tanggal yang bawah sini kita blok sebagai tanggal holiday-nya atau hari libur dan cuti bersama. Jika sudah diblok jangan lupa teman-teman tekan F4 ya. F4, kemudian teman-teman balik ke rumus, tutup kurung, tekan enter. Maka sekarang muncul angka 22. Kenapa 22 teman-teman? Karena tanggal 1 ini tidak dianggap sebagai hari kerja. Tadi muncul 23 ya, di kolom awal muncul 23, ini adalah jumlah hari kerja tanpa hari weekend, sedangkan ini 22 yaitu jumlah hari kerja tanpa hari weekend dan tanpa hari libur nasional. Ya, karena bulan Januari itu hanya ada satu hari libur nasional, maka di sini jumlahnya menjadi 22. Oke, kita copy untuk rumus berikutnya teman-teman seperti ini. Oke, kita sekarang cek ke bulan Februari teman-teman, jumlah hari kerjanya ada 21, tapi jumlah hari kerja tanpa weekend, tanpa libur dan tanpa cuti ada 19 ya. Kita cek dulu di sini teman-teman. Nah, di ini ya. Di bulan Februari itu dari tanggal 1 ini ada berapa jumlah harinya? Ada 5, 10, 15, 20, 21 ya, 21. Sedangkan hari libur nasionalnya ada 2, yaitu tanggal 8 libur nasional, kemudian tanggal 9 cuti bersama. Sehingga di sini 21, lalu di sini 19. Jadi sekarang kita bisa teman-teman menghitung berapa sih jumlah hari kerja tanpa hari weekendnya, dan kita juga bisa menghitung berapa sih jumlah hari kerja tanpa hari weekend dan juga tanpa hari libur atau hari holiday, kira-kira seperti itu. Sampai sini clear ya kawan-kawan. Kita lanjut ke contoh kedua kawan-kawan. Contoh kedua lebih menarik lagi, misalkan seperti ini, kita akan membuat pembayaran gaji harian tukang ya. Tukang itu kan bekerja berdasarkan hari ya. Satu hari kali berapa seperti itu. Nah, misalkan di sini ada 4 orang tukang, mulai kerja tanggal 1 Juli 2024 seperti ini. Kemudian yang ini tanggal selesainya tanggal 13, kemudian tanggal 17 dan seterusnya. Kita akan mencari berapa sih lama kerja tukang ini kecuali weekend ya. Kita menggunakan rumus seperti tadi teman-teman, network days,
buka kurung, hari pertama, kita klik, kemudian argumen kedua, hari selesainya, kita tutup kurung, maka akan muncul 10 hari. Oke, 10 hari teman-teman, kita cek dulu. 1 Juli sampai 13 Juli apakah 10 hari? Ini ya, 1 Juli, 5 hari, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 hari teman-teman. Kenapa? Karena tanggal 13-nya tidak dihitung sebagai hari kerja. Ya, tanggal 13 kan tidak dihitung sebagai hari kerja. Jadi, yang dihitung sebagai hari kerja di luar hari Sabtu dan Minggu adalah 10 hari. Oke, seperti itu teman-teman. Tapi case-nya kawan-kawan, biasanya tukang ini hari Sabtu masih kerja. Ya kan? Hari Sabtu itu masih kerja, sedangkan hari Minggu libur. Maka hari kerjanya itu bukan dari Senin sampai Jumat, tapi Senin sampai Sabtu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap menghitung hari Sabtu, sedangkan hari Minggu tidak kita hitung sebagai hari kerja? Oke, untuk menjawab hal tersebut, kita menggunakan sedikit modifikasi dari rumus network day, yaitu network days .intl. Ya, cara penggunaannya seperti ini teman-teman. Sama dengan network days .intl. Oke, kemudian buka kurung. Argumen pertama adalah start date-nya, tanggal mulai, ini, kemudian titik koma. Argumen kedua adalah tanggal selesai atau tanggal akhir, kemudian titik koma. Nah, argumen ketiga ini teman-teman sangat menentukan apa yang ingin kita cari. Misalkan teman-teman ingin mencari jumlah hari kerja, tetapi masih ingin menghitung hari Sabtu, yang tidak dihitung hanya hari Minggu. Maka teman-teman menggunakan kode 11. Ya, kode 11 seperti itu, lalu tutup kurung, tekan enter, maka jawabannya ada 12. Oke, ada 12 hari. Apakah betul? Kita cek dulu ya. Bulan Juli dari Senin sampai Sabtu kerja 6 hari. Kemudian di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 hari. Jadi Senin sampai Sabtu bekerja sehingga lama kerjanya dari tanggal 1 sampai 13 itu adalah 12 hari. Nah, teman-teman kita balik ke rumus dulu. Kenapa di argumen ketiga ini kan argumen 1, argumen 2, argumen 3, nilainya 11. Nah, teman-teman harus memperhatikan kode ini. Di sini ya. Jika teman-teman buat 1, argumen ketiga ini isinya 1, maka dia akan menghiraukan hari Sabtu dan Minggu. Ya, kita coba ya. Kita tekan enter, maka nilainya 10. Sama dengan rumus ini tadi. Karena dia akan menghiraukan hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Jika teman-teman hanya ingin menghitung hanya Minggu saja yang tidak dihitung, maksudnya seperti itu. Jadi bekerja dari Senin sampai Sabtu, maka kodenya 11 kawan-kawan. Oke, maka dari itu kita buat 11 di sini, muncul angka 12. Nah, misalkan tukang teman-teman itu tidak kerja hari Senin misalkan. Selasa sampai Minggu bekerja, tapi hari Senin tidak bekerja. Maka teman-teman bisa hanya menghitung kecuali hari Senin saja, yaitu dengan cara menggunakan rumus atau angka 12 di sini. Ya, maka muncul 11 hari. Misalkan hanya libur hari Selasa saja misalkan. Bekerjanya Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Hari Selasa libur. Maka di sini teman-teman ubah parameternya menjadi 13. Tekan enter, maka tetap muncul 11 hari. Oke, sampai sini clear kawan-kawan? Jadi kita menggunakan rumus network days, kemudian di sini kita juga menggunakan rumus network days .intl, kemudian kita tambahkan argumen ketiga, yaitu kategorinya. Kategorinya berdasarkan angka-angka ini. Jika Sabtu Minggu tidak masuk hitungan, maka teman-teman gunakan angka 1. Jika Minggu Senin tidak masuk hitungan, teman-teman menggunakan angka 2 dan seterusnya hingga angka 17, yaitu hanya Sabtu saja yang libur. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, sampai sini bagaimana clear cara penggunaan rumus network days untuk menghitung jumlah hari kerja dengan berbagai kondisi. Baik, teman-teman, itu saja tutorial singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, bila teman-teman belajar sesuatu kali ini, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan bila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf salah kata, sehat selalu dan salam.